guys, perkenalkan nama aku Mira Ismayanti dari kelas 12.1. Di video kali ini, aku bakal ngejelasin 4 peristiwa penting dalam sejarah Indonesia menuju kemerdekaan. Ada beberapa momen penting, mulai dari Perjanjian Linggarjati, terus ada agresi militer Belanda kedua, terus ada konferensi inter-Indonesia, dan akhirnya sampai ke konferensi Meja Bundar atau KMB yang menjadi titik balik untuk kemerdekaan Indonesia. Keempat peristiwa ini punya peran yang sangat besar dalam perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan penuh. Jadi, yuk simak penjelasannya. Kita mulai dulu dengan Perjanjian Linggarjati yang terjadi pada tahun 1947. Jadi, setelah Indonesia memproklamirkan kemerdekaannya pada 17 Agustus 1945, Belanda tidak langsung mengakui kemerdekaan kita. Malahan, mereka berusaha keras untuk merebut kembali Indonesia dan mengembalikan kekuasaan mereka. Jadi, bayangin aja, meskipun kita sudah merdeka, Belanda masih enggan melepas Indonesia. Nah, biar nggak terus-terusan perang, Indonesia dan Belanda akhirnya duduk bersama di meja perundingan di Linggarjati yang terletak di Jawa Barat pada tanggal 11-13 Oktober 1946. Hasil perundingan ini ditandatangani pada 15 Oktober 1946, lalu diratifikasi pada 25 Maret 1947 di Istana Merdeka. Jadi, bisa dibilang perjanjian ini adalah salah satu upaya damai antara kedua belah pihak. Perjanjian ini dihadiri oleh perwakilan Indonesia yang dipimpin oleh Sultan Syahrir dan perwakilan Belanda yang dipimpin oleh Van Mook. Lalu intinya, dalam perjanjian ini, Belanda setuju mengakui Indonesia sebagai negara yang merdeka di wilayah Jawa, Sumatera, dan Madura. Meski begitu, mereka juga mengusulkan bentuk negara yang lebih mirip dengan federasi, dan Indonesia harus berada dalam Uni Indonesia Belanda. Jadi, seakan-akan Indonesia itu merdeka, tapi masih dalam pengaruh Belanda. Jadi, walaupun kelihatannya ada kemajuan, banyak orang yang merasa kesepakatan ini belum benar-benar menguntungkan Indonesia. Sayangnya, perjanjian ini tidak bertahan lama. Meskipun Indonesia berusaha menjalankan kesepakatan, Belanda mulai melanggar perjanjian dengan terus berusaha mengembalikan kekuasaan mereka. Dan tentu saja, konflik antara Indonesia dan Belanda tidak berhenti begitu saja. Nah, setelah perjanjian Linggarjati yang gagal membawa hasil nyata, Belanda memutuskan untuk melancarkan agresi militer kedua pada bulan Desember 1948. Agresi ini terjadi setelah Indonesia dianggap semakin kuat dalam mempertahankan kemerdekaannya. Belanda merasa perlu mengambil tindakan lebih tegas. Agresi militer kedua ini sangat menyakitkan bagi bangsa Indonesia. Belanda melakukan serangan besar-besaran terhadap wilayah-wilayah yang sudah dikuasai Indonesia, termasuk ibu kota Yogyakarta yang waktu itu menjadi pusat pemerintahan. Presiden Soekarno dan Wakil Presiden Muhammad Hatta ditangkap oleh Belanda dan dibawa ke luar kota, sementara pemerintahan Indonesia dipindahkan ke tempat lain. Tindakan Belanda ini jelas mencoreng perjanjian yang sudah dibuat sebelumnya. Bukannya mengakui Indonesia, malah mereka kembali menyerang dan mencoba merebut kembali kekuasaan. Hal ini membuat Indonesia semakin marah dan memicu perlawanan lebih besar dari rakyat. Seluruh dunia mulai memperhatikan tindakan Belanda ini dan tekanan internasional pun mulai meningkat terhadap Belanda. Perlawanan sengit dari tentara Indonesia dan dari desakan internasional, terutama dari negara-negara yang mendukung kemerdekaan Indonesia, akhirnya memaksa Belanda untuk duduk kembali di meja perundingan. Ini membawa kita pada tahap penting berikutnya, yaitu konferensi inter-Indonesia. Konferensi inter-Indonesia ini terjadi di Jakarta pada tahun 1949 dan pertemuan ini melibatkan banyak pihak dari Indonesia, baik itu perwakilan dari kelompok republik maupun dari kelompok yang mendukung sistem federal. Tujuan utamanya adalah mencari solusi supaya Indonesia bisa bersatu meskipun ada beberapa perbedaan soal bentuk negara. Hasil dari konferensi ini adalah persetujuan untuk membentuk negara Indonesia Serikat yang terdiri dari berbagai negara bagian yang bersatu di bawah satu kesatuan republik. Hal ini menunjukkan adanya kemauan dari berbagai pihak di Indonesia untuk mencari solusi damai dan memperkuat perjuangan kemerdekaan melalui diplomasi. Namun, meskipun konferensi ini penting, kenyataannya perundingan dengan Belanda masih berlanjut dan ketegangan tetap ada.
Dan akhirnya perundingan ini mencapai puncaknya pada konferensi Meja Bundar. Nah, setelah agresi militer kedua dan konferensi inter-Indonesia yang penuh ketegangan itu, situasi semakin memanas. Indonesia tetap bersikukuh untuk merdeka, sementara Belanda masih terpojok karena tekanan dunia internasional yang menuntut mereka mengakhiri penjajahan. Akhirnya, Belanda dan Indonesia memutuskan untuk duduk kembali di meja perundingan, dan disinilah konferensi Meja Bundar atau KMB terjadi. KMB ini berlangsung dari 23 Agustus hingga 2 November 1949 di Den Haag, Belanda. Jadi, ini adalah negosiasi besar yang melibatkan perwakilan Indonesia yang kali ini dipimpin oleh Muhammad Hatta dan perwakilan Belanda yang dipimpin oleh Van Rooyen. Dalam KMB juga hadir delegasi dari negara-negara yang jadi mediator, seperti Amerika Serikat, Inggris, dan Uni Soviet. Mereka ikut mengawasi dan memastikan kalau hasil kesepakatan nanti bisa diterima oleh kedua belah pihak. Di sini, Indonesia dan Belanda akhirnya mencapai kesepakatan yang sangat penting. Salah satu hasil utama dari KMB adalah pengakuan Belanda terhadap kedaulatan Indonesia secara penuh. Ya, meskipun ada beberapa perdebatan dan poin yang harus disepakati lebih lanjut, intinya adalah Indonesia akhirnya resmi diakui sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Namun, jangan kita kira semua selesai dengan mulus. Masih ada beberapa masalah yang perlu diselesaikan. Salah satunya adalah soal Papua. Meskipun Indonesia sudah diakui secara de facto, Belanda masih menguasai Papua, dan masalah ini baru diselesaikan pada tahun 1962 setelah referendum di Papua. Biar lebih jelas apa aja sih yang dibahas di KMB, jadi salah satunya adalah soal pembentukan Republik Indonesia Serikat atau RIS yang merupakan negara federal Indonesia yang diakui oleh Belanda. Jadi meskipun Indonesia sudah merdeka, bentuk negaranya masih sedikit berubah. Setelah itu, Indonesia dan Belanda juga membahas soal pengalihan kedaulatan dan pembagian wilayah. Selain itu, KMB juga membahas soal hubungan internasional Indonesia yang baru. Artinya, Indonesia kini mulai dilibatkan dalam forum-forum internasional. Ini penting banget karena setelah KMB, Indonesia tidak hanya diakui oleh Belanda, tapi juga oleh dunia internasional sebagai negara yang sah dan merdeka. KMB ini penting banget karena akhirnya mengakhiri periode penjajahan Belanda di Indonesia. Setelah perundingan ini, Indonesia benar-benar mendapatkan pengakuan penuh atas kemerdekaannya. Jadi, bisa dibilang KMB ini jadi titik balik Indonesia dalam menegakkan kedaulatan, dan Indonesia akhirnya bisa berdiri sejajar dengan negara-negara lain di dunia. Meski ada banyak hal yang harus dinegosiasikan dan kadang terasa berat, KMB mengarah pada pengakuan bahwa Indonesia ini sudah merdeka dan berdaulat. Proses yang panjang, penuh perjuangan, dan tidak mudah, tapi akhirnya Indonesia bisa meraih apa yang sudah diperjuangkan selama ini. Jadi, meskipun KMB memberikan pengakuan penuh atas kemerdekaan Indonesia, masih ada masalah internal yang perlu diselesaikan. Namun, di sisi lain, KMB menjadi momen yang menandai akhir dari kolonialisme Belanda di Indonesia. Jadi, teman-teman, perjalanan Indonesia menuju kemerdekaan penuh itu tidak mudah. Dimulai dengan perjanjian Linggarjati yang mengarah ke pengakuan Belanda meski tidak sepenuhnya bebas, kemudian diikuti dengan agresi militer Belanda II yang membuat Indonesia semakin terjepit, dan akhirnya ditutup dengan konferensi inter-Indonesia dan konferensi Meja Bundar yang memberikan pengakuan internasional atas kemerdekaan Indonesia. Meskipun masih ada tantangan yang harus dihadapi setelahnya, seperti pembentukan negara federal dan masalah Papua, tapi KMB menjadi titik balik yang sangat penting. Indonesia akhirnya bisa berdiri sebagai negara yang merdeka dan berdaulat. Jadi, itu dia cerita tentang perjanjian Linggarjati, agresi militer Belanda II, konferensi inter-Indonesia, dan konferensi Meja Bundar. Semoga kalian bisa lebih paham tentang bagaimana perjuangan Indonesia menuju kemerdekaan penuh. Terima kasih sudah menonton video ini, sampai jumpa di video selanjutnya.